Dan kalau saudara membakar jimatnya, saudara harus di depan pemiliknya. Tidak boleh tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kenapa? Kalau itu di depan pemiliknya, itu bagus. Kalau tidak ada pemiliknya dibakar, nanti pemiliknya ngomong, jangan-jangan nanti dijual ini. Karena pernah terjadi, saya punya seorang ya, tapi tidak tak sebutkan namanya. Padahal dia tahu tentang apa namanya okultisme. Jimat itu walaupun berlian atau emas, itu harus dimusnahkan. Jimat walaupun berlian atau emas 1 kilo pun harus dimusnahkan. Nah, tapi dia ini tahu hal itu, tapi dia tuh karena tergoda. Alasannya apa? Benda ini kalau setannya diusir keluar, benda ini bisa dijual. Nah ini dia. Itu tidak bisa. Karena jimat itu sudah seperti kayak meterai perjanjian. Meterai ini dinyatakan batal kalau perjanjian itu dimusnahkan, betul? Nah, harus dimusnahkan. Akhirnya apa? Padahal pelayanan dia waktu itu tuh gini ya. Nah, pada waktu dia sudah hatinya ke situ, pelayanannya hancur. Ingat, di dalam kitab Yosua kita pelajari tentang barang-barang yang ditumpas. Tapi ingat, runtuhnya tembok Yeriko, satu orang Israel namanya Akan mencuri barang-barang yang ditumpas, betul? Akhirnya terjadi suatu kekalahan pada pihak Israel pada waktu nyerang Ai. Demikian saudara, kalau saudara melakukan itu, maka saudara mengawali kehancuran hidup saudara. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu namanya kekejian di hadapan Tuhan. Jadi barang-barang seperti itu harus dimusnahkan. Tidak boleh saudara ingin memilikinya. Nah, karena apa? Waktu itu pernah saya dengar kasusnya, itu waktu itu mau menghancurkan meja sembayangan, tetapi terbuat dari batu giok. Kan mahal, apalagi pendetanya butuh duit. Wah, langsung yang dilihat bukan setannya lagi, tapi nolnya berapa. Nah, kalau sudah tergoda di situ, repot. Saya kalau masalah bakar-bakar itu banyak, batu-batu permata, jimat, emas, banyak gitu. Itu tidak boleh kita ingini. Makanya kalau saya bakar jimat, itu harus ada di depan pemiliknya, supaya dia itu tahu itu loh. Waktu buangnya lebih buang sendiri sama pemiliknya. Karena apa? Itu kalau tidak kita gitu, repot nanti. Tahu maksud saya? Urusannya nanti repot. Kelihatannya sepele, tapi itu menghancurkan. Loh, sekarang gini, siapa sih yang tidak tergoda? Misal saudara saat ini baru terlibat utang 10 juta. Tiba-tiba saya mengalami pelepasan untuk dibakar berlian, ada 5 biji, skirtnya 1 karat semua, 5 biji, dan ada emas 10 kilo. Saudara kan bisa melihatnya bukan di alam roh, tapi alam nyata. Betul? Terus kita nggak usah munafik lah, betul? Langsung lihatnya gini, on kilo. Udah berubah. Nah, jadi kalau melayani pelepasan jenis orang yang ke ilmu putih mau ilmu hitam, itu harus di depan pemiliknya, supaya kita tidak tergoda. Dan jangan disimpan di rumah dalam 1 malam pun, karena itu akan menjadi jerat. Kalau orang yang sudah mau nyerahin, langsung segera dituntaskan, ngerti kan? Jangan ditunda 1 malam pun, tidak boleh, kecuali orang tersebut belum rela. Kalau belum rela, jangan saudara paksa, karena kalau dipaksa percuma, jadi geger, betul? Ribut tidak karuan, ngerti? Ingat, saya percaya, karena saya sendiri pun di bidangnya untuk pengusiran roh, untuk mengusir setan. Tetapi ingat, jangan ngomong sedikit setan. Misalnya, jangan-jangan ini setan, ini setan.
Nah, kadang tuh repot ya. Sing salah ini setane apa manusianya? Saya lihat setan juga kadang juga kasihan ya. Tapi memang dia setan memang harus dimusuhin ya. Nah, tapi misalnya gini, sakit perut. Ini gara-gara kamu. Hei roh setan, keluar dari perutku dalam nama Yesus. Padahalnya setan tidak ngapa-ngapain, dia hanya makan cabai kepedesan mencret. Setannya kan bingung, apa salahku? Betul? Saya kadang-kadang berpikir juga, ada orang yang terlalu ekstrim, itu kalau ngomong sidik-sidik setan, betul? Ada juga, misalnya gini, waktu itu dia ngomong gini, kenapa aku jatuh dalam perzinahan? Karena saya pernah melayani orang itu gini, Pak Daud, saya ini punya suami, kemungkinan dia itu kena pelet, Pak. Loh ibu, gini, gimana suami anda? Dia kena pelet sekretarisnya dan kena pelet berapa perempuan lainnya, Bu. Coba ketemu saya, Bu, ini bukan kena pelet, memang dia dasar bandot tua. Saya ngomong sama dia, kalau jenis ini perlu pergumulan doa puasa supaya dia bertobat. Memang itu ada ikatan roh perzinahan, tapi itu ingat ada namanya karakter sifat, betul ya? Nah kalau sifat itu hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang itu bertobat. Itu karena sifat dibentuk karena kebiasaan, betul? Pergaulan yang jelek, karakter dari jelek, tapi itu bisa diperbarui oleh Roh Kudus. Itu bertahap bertobat terima Yesus. Ada lagi yang sedikit ngomong gini, saya ini Pak Daud, ada apa? Saya ini kenapa bisa mencuri? Padahal saya tidak mau mencuri. Nah, saya tanya sama dia, lah waktu itu kamu punya duit enggak? Saya tanya gitu. Memang setannya itu yang bisikin, tapi kan tergantung kita jalankan atau tidak, betul? Nah, tapi belum dibisikin setanmu juga langsung mencuri juga banyak, karena butuh duit kepepet. Saya ngomong itu tergantung bagaimana dia memegang teguh firman Tuhan dan imannya. Amin. Memang setan tuh ganggu kita terus, betul? Tapi ingat, jangan sedikit-sedikit apa-apa Nah, biasanya yang sedikit ngomong masalah setan, dia itu orang yang paling takut sama setan. Siapa yang sering ngomong masalah setan, angkat tangan. Mesti dia takutnya sama setan. Nah, karena apa? Karena itu terbawa. Nanti saudara, apa saudara? Terbawa. Nah, jadi ada oknum yang takut sama setan, tapi ada juga oknum yang temannya setan. Kalau temannya setan memang enggak takut, tapi pengen. Nah, itu harus dilepaskan, bertobat dalam nama Tuhan. Ingat, ini namanya ilmu putih. Cara penginjilannya tidak boleh langsung frontal, tahu saudara? Tidak bisa langsung apa? Frontal, spontan, tidak bisa, karena dia sifatnya memiliki sifat karakter yang baik. Nah, diberitahu kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Yang bisa menyelamatkan itu adalah iman kita pada Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ingat ya, dijelaskan dan tunjukkan perbuatan saudara. Amin. Karena orang punya ilmu putih, dia menuntut tentang perbuatan, bukan hanya omong tok. Udah jelas? Nah, sekarang yang kedua, untuk menginjili orang yang memiliki ilmu hitam. Nah, kalau orang ilmu hitam, penginjilannya itu harus frontal. Bertobat apa enggak? Karena orang yang punya ilmu hitam memiliki suatu sifat yang disebut ambisius dan memiliki karakter yang sangat keras. Orang yang memiliki ilmu hitam itu biasanya suka membunuh. Sudah baca di koran orang makan mayat? Itu udah dengar di Jawa Tengah? Coba dimatiin dulu. Nanti dah makan orang. Dan supaya apa? Supaya, dan biasanya yang dibunuh, yang dimakan itu adalah hari kelahiran Sabtu Pahing, kedua Jumat Kliwon dan Jumat Wage. Karena apa? Orang yang memiliki hari kelahiran itu menurut kepercayaan, tapi kita tidak boleh percaya, karena itu semua hari baik. Orang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing
itu memiliki kekuatan hati baja, hati yang sangat keras. Jumat Kliwon, Jumat Wage itu weton yang nikah terkeras. Tapi kenyataannya orang yang wetone Sabtu Pahit lembut juga banyak, seperti saya juga lembut. Jadi kita nggak boleh percaya seperti itu, amin. Nah, itu hanya kepercayaan aja. Nah, itu saudara, itu diambil kekuatannya. Biasanya yang dimakan itu adalah mayat orang sakti, bukan mayat orang sembarangan. Tahu ya? Hanya mayat orang yang itu untuk menyedot kesaktian orang yang mati itu. Ngerti ya? Ngerti maksud saya? Untuk menambah kekuatannya. Nah itu. Nah biasanya kalau saya dulu nggak pelajari yang untuk makan orang, dah, karena saya anak baik-baik. Nah, kalau sudah makan sekali, itu akan makan terus dan tidak bisa putus kecuali dia bertobat terima Yesus. Karena itu seperti ketagihan, seperti kalau pedang atau keris atau tombak. Keris itu pernah untuk nikam orang sekali, dia akan nikam terus. Dan kalau tidak nikam, pemiliknya yang jadi korbannya. Ingat, keris Ken Arok terus ya. Nah, kalau seperti nenek saya, waktu itu dia melajari ilmu santet setan kober. Sekali dia bunuh orang, akhirnya dia bunuh orang terus sampai akhir hidupnya. Dan kalau bunuh tidak tahu, anak cucu dibunuh semua. Nah, sehingga pada waktu saya belum bertobat dulu, waktu saya melajari ilmu santet, ilmu setan kober, berbagai ilmu, kakek nenek saya, guru saya hanya ngomong dua hal. Kalau kamu jadi orang baik sekalian. Kalau jadi orang jahat sekalian. Karena apa? Kalau kamu sekali membunuh orang, kamu akan membunuh orang terus. Ini resikonya mempelajari ilmu itu. Makanya kalau kamu jadi orang baik sekalian, kamu jadi orang betul baik. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mukul orang. Karena kalau kamu sampai mukul orang sekali, kamu akan mukul terus juga. Itu ilmu murahan, nanti tidak. Nah, tapi saya ngomong jalan kebaikan. Sehingga selama saya belajar ilmu, tidak pernah ada tindak kriminal. Bahkan data saya di kepolisian boleh dicek seputih salju. Karena saya tidak pernah terlibat baik masalah ini. Nah, paling kok saya hanya suka adu ilmu, mengalahkan berbagai ilmu apapun juga. Tapi saya kalah sama pendeta gendut montok itu. Akhirnya saya tobat sama pendeta Gilbert, terima Yesus. Nah, jadi orang memiliki ilmu hitam, itu ilmunya akan menuntut dia terus, tahu dah? Untuk apa? Kebanyakan di Indonesia ini yang punya ilmu hitam sama ilmu putih, banyak yang ilmu putihnya. Karena kalau ilmu hitam itu korbannya itu nyawa, dan kalau dia punya anak atau istri, bisa mereka jadi korbannya juga. Nah, kebanyakan orang tidak mau resiko seperti itu. Tapi kalau orang sudah dibutakan kuasa gelap, dia berani nempuh resiko itu. Ada namanya perjanjian dengan iblis. Dan itu kalau dia sampai ilmunya puncak, misalnya sampai dia tergenapi apa yang jadi ini, dia memiliki kesaktian seperti orang yang melajari ilmu putih 20-25 tahun. Nanti maksud saya. Nah, biasanya orang seperti ini mengambil jalan pintas, maksud saya. Nah, kalau injil jenis seperti ini, itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Saudara harus memiliki mental baja. Tiba-tiba dia melayani pelepasan, dia ngomong gini, aku dapat penglihatan untuk kamu. Apa itu? Saya lihat ayam goreng di depan saya. Benar. Dia akan melihat manusia itu seperti makanannya, dan dia akan haus. Apalagi kalau orang itu sudah berubah jadi harimau putih, ilmu harimau putih ya, wah, dan tidak karuan. Seorang jadi harimau pasti akan bunuh orang. Untung pada itu saya berubah jadi harimau, tapi saya tidak bunuh orang. Karena sebelum saya terlibat terlalu jauh sampai ilmu itu, saya menguasai, saya mendalami ilmu ketenangan batin, sehingga saya tidak akan bunuh orang. Kalau saya bertobat, lepaskan semua.
itu kalau membunuh sekali itu akan menerkam terus, saudara. Nah, dan cara untuk mengalahkan ilmu jenis ini, saudara harus doa puasa untuk orang tersebut sebelum ketemu. Ngerti maksud saya? Doa puasa dulu sebelum ketemu. Pertama, saudara imannya dikuatkan Tuhan. Dan yang kedua, wong jenenge temanku aja yang polisi ngomongin ya, kalau aku yang jadi pemeriksanya, aku nggak mau sendirian. Loh, polisi penembak jitu takut. Ya aku pikir-pikir, pasti aku akan bawa pengawal kira-kira 7 orang atau 10 orang pakai senjata lengkap. Kenapa? Aku sendiri pun kan juga gemuk. Teman saya juga saya punya asli juga takut juga. Wah, aku ya takut juga ya. Nah, itu tidak boleh takut, harus berat dan itu frontal. Kalau kamu tidak bertobat masuk neraka. Nah, jenis penginjilan orang yang punya ilmu hitam itu harus keras tapi tahu. Karena apa? Setelah itu dia pasti akan mencoba ilmunya ngirim ke saudara. Nah, itu disebut namanya perang santet. Dan biasanya orang yang punya ilmu hitam ini mudah sekali untuk cepat bertobat daripada yang memiliki ilmu putih. Karena orang ilmu putih merasa dirinya benar, orang punya ilmu hitam merasa dia itu orang yang jahat. Nah, dia pasti akan suka adu ilmu, betul? Nah, kalau suka adu ilmu ngirim santet kalah, pasti tobat. Orang punya ilmu hitam itu tidak banyak cincong. Gini-gini tidak banyak. Pokoknya adu ilmu, saya kalah, saya bertobat. Ngerti tidak? Ngerti tidak? Nah, kalau itu tidak melihat tingkah laku baik atau jahat, penting bisa menang atau kalah, gitu toh. Itu namanya ilmu hitam, dah itu dah. Pikirannya udah buntu, ngerti dah. Jadi kalau orang injili orang punya ilmu hitam, seperti saya ngomong, sekarang gini, Anda punya ilmu, saya bawakan Injil pada saudara, saya percaya Yesus. Sandi ngomong, kita adu ilmu. Nah, kalau udah adu ilmu, oke. Tapi ingat, kalau mereka minta adu ilmu, ada perjanjiannya. Kamu di rumah sana, saya di rumah saya sendiri. Jam sekian, jam sekian. Kalau besok ada yang muntah darah, dia yang kalah. Gimana? Nah, itu frontal. Neng jangan coba-coba kalau imannya belum kuat. Nanti malah belum melayani udah kencing di toilet bolak-balik. Nah, setelah itu jam itu dikirim. Nah, saya pernah disantet. Saya tenang-tenang aja tidur angker pules. Dia nyadar mulutnya double gini. Saya tenang aja. Tahu-tahu besok tobat gitu aja. Udah. Jadi orang yang punya ilmu hitam itu harus apa? Frontal. Jadi bertentangan dengan ilmu. Kalau ilmu putih menuntut apa? Kasih, sifat tobat. Kalau ilmu hitam itu penting dia tuh menang atau kalah, itu tok jalannya. Nah, dan kalau orang punya ilmu hitam itu semua jimat harus dimusnahkan. Dan ingat, baik orang yang punya ilmu hitam atau ilmu putih, kalau melayani pelepasannya harus ada pemutusan yang keluar dari mulutnya sendiri. Udah tak ajarkan kan di buku juga. Dalam Yesus segala kutuk, aku putus dalam Yesus segala roh setan keluar, segala roh jahat keluar. Tapi ingat, jangan ngomong segala macam roh. Manusia juga punya roh. Setannya keluar, roh manusia 11, mati dia. Jadi dari sekitar keluar, roh jahat keluar. Nah itu putuskan. Dan ingat, di dalam doa pengusiran setan atau untuk doain orang pelepasan atau doain jiwa seorang yang terikat kuasa gelap, sebelum kita nginjili harus buka mulut. Kalau doa pribadi tutup mulut boleh tidak? Doa dalam hati tidak apa-apa. Doa pelepasan itu harus buka mulut. Nah, udah jelas? Jelas?